Inilah beberapa kesalahan yang kamu alami ketika kamu sedang mengalami simptom. Apa itu? Tonton sampai habis. Cut, cut, cut. Kesalahan pertama adalah takut akan simptom. Banyak orang yang anxiety, gangguan kecemasan, biasanya itu memang akan takut akan simptom karena rasanya nggak nyaman banget. Nah, sehingga ketika rasa ketidaknyamanan yang sangat banyak ini membuat mereka jadi takut. Kenapa takut? Karena ngikutin pikiran yang muncul. Jadi ketika ada rasa jantung berdebar, kemudian debar kencang banget, kemudian kita langsung mikir, wah ini jangan-jangan jantung. Pikiran akan langsung ke sana. Nah, karena kita ngikutin pikiran ini, kemudian itu semakin mengirimkan sinyal bahaya ke dalam diri kita, sehingga kita semakin cemas. Jadi, teman-teman, itu memang kebanyakan seperti itu. Namun teman-teman, hal itulah yang membuat kamu akhirnya lama untuk pulih dari gangguan cemas atau cemas. Jadi kalau sekarang kamu mengalami simptom teman-teman, belajar adalah untuk tidak takut sama simptom atau sama sensasi apapun yang sedang hadir. Ya, ini saya tahu ini proses teman-teman, nggak mungkin instan dan ini bisa kamu pelajari untuk kamu tingkatkan sehingga kamu tidak takut dengan simptom. Bagaimana cara untuk tidak takut dengan simptom? Kamu bisa tulis data-data yang pernah kamu alami. Data-data waktu kemarin saya pernah simptom ini, saya baik-baik saja. Data apa lagi, data dokter, data apa lagi. Nah, itu akan bantu kamu untuk bisa mempercayai bahwa kamu itu aman. Dan jangan ikuti pikiranmu. Kalau kamu ikuti pikiranmu, ya kamu akan jadi takut gitu. Belajarlah untuk menjadi pengamat, teman-teman. Belajarlah untuk tidak melekat dengan pikiranmu, tidak menyatu dengan pikiranmu. Yang kedua adalah fokus pada simptom. Jadi tiap hari fokusnya adalah pada sensasi. Di checking, checking, tiap hari checking. Oh ada sensasi nggak ya? Ada apa lagi nggak ya? Jadi setiap hari fokus pada sensasi yang hadir. Semakin kamu berikan fokus pada sensasi hadir, maka itu akan semakin membesar. Semakin kamu berikan fokus pada sensasi pusing, pusing itu akan semakin besar. Sehingga tidak jarang bahwa pusing atau sensasi bisa berlangsung selama 24 jam sehari, bahkan 7 hari seminggu juga bisa terjadi. Dan kamu cek ke dokter ya, semuanya dikatakan sehat dan normal. Kenapa? Karena kamu terlalu fokus sama simptom. Kamu terlalu khawatir ketika simptom itu muncul. Kamu selalu mempermasalahkan ketika simptom itu hadir. Makanya ya tadi kembali saya ulang, bisa lama. Yang ketiga adalah melawan simptom, melawan sensasi. Banyak orang yang kemudian ngajak, oh lawan, 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 lawan. Oke, di sini saya mengajarkan teman-teman untuk jangan lawan simptom. Saya sering katakan pada teman-teman, berdamailah dengan simptom. Semakin kamu bisa berdamai dengan semua sensasi yang muncul, mau itu apapun sensasi yang muncul, dari mulai ujung kepala sampai dengan ujung kaki, apapun dari pusing, kemudian kamu lemes, kemudian kamu mungkin merasakan jantung berdebar, kamu mungkin merasakan gampang lupa, susah konsen, kemudian kamu jadinya merasa susah untuk melangkah, sering flu, ya apapun semua sensasi yang kamu keluhkan itu semuanya teman-teman, belajarlah untuk tidak melawan. Semakin kamu lawan, semakin alarmmu semakin kuat. Jadi maka saya katakan berdamailah dengan sensasimu. Jangan dilawan. Belajar. Oke ya? Belajar. Nah, kalau kamu perlu untuk lebih lanjut, treatment lebih lanjut bagaimana untuk cara bisa berdamai, bisa menerima sensasi, bisa nggak melawan sensasi, dengan lebih tuntunan yang lebih sistematis, kamu bisa lakukan terapi online ataupun terapi offline bersama saya. Cukup kamu WA ke sini. Selanjutnya adalah mencoba untuk mengubah simptom. Mencoba untuk mengubah simptom. Jadi karena rasa pusing, kemudian kita coba untuk ubah semuanya, kita coba untuk memperbaiki simptom yang muncul. Ya, kalau kamu mengalami cemas, itu sebenarnya nggak perlu. Kalau kamu mengalami ada GERD, silahkan kamu pakai obat dokter. Nah, setelah kamu pakai obat dokter, sisanya berdamailah. Sisanya jangan berusaha hilangkan sensasi yang muncul. Sisanya adalah izinkan flow aja apa yang sedang hadir supaya tubuhmu tenang. Simptom. Ya, yang lain adalah sedih karena memikirkan simptom. Jadi kamu akan jadi sering sedih karena aduh kenapa ya simptom masih muncul, kenapa sensasi masih muncul dan sebagainya. Nah, ini akan
membuat kamu jadi semakin tertekan, teman-teman. Ya, jadi itu adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, teman-teman. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya sebenarnya kebalikan dari semua tadi. Belajarlah untuk kamu mulai mengizinkan sensasi hadir, berdamai, belajar untuk kamu fokus pada bukan pada sensasi yang gak nyaman, tapi fokus pada hal yang enak di dalam tubuhmu. Kemudian kamu mulailah untuk belajar untuk mulai menyapa simptom kamu, belajar untuk tidak takut sama simptom, belajar untuk membuktikan bahwa memang simptom tidak berbahaya. Nah, itu yang akan bantu kamu jauh lebih cepat pulih. Nah, hal-hal seperti ini tentu saja wajib dilatih dan dilatih dan dilatih. Karena kalau nggak dilatih ya memang akan menantang, teman-teman. Nah, itu teman-teman yang perlu kamu pahami. Semoga video singkat ini bisa membantu kamu jauh lebih baik. Oke, bye-bye.